الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد. Para hadirin wal hadirat, segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita Sayyidul Walid Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif, matta'anallahu bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dalam sehat wal afiat dan dimudahkan semua urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian fikih munakahat. Kita masih membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang punya hadas. Kemarin kita sudah bahas bahwasannya orang yang punya hadas, baik kecil maupun besar, itu haram pertama 4 perkara. Ya, ini kalau secara gabungan, hadas kecil, hadas besar. Ya, yang pertama kemarin as-shalah, enggak boleh sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, ataupun perkara yang dihukumi seperti sholat. Ya, seperti apa misalnya? Seperti sujud tilawah, ya, sujud syukur, itu nggak boleh juga. Kemudian juga khutbah Jumat, ya, itu nggak boleh. Sholat jenazah nggak boleh juga. Nah, ya, semua jenis sholat ataupun hal yang hukumnya sama seperti sholat diharamkan untuk mereka. Kalau dikerjakan dengan sengaja, ya, maka hukumnya haram dan tidak sah. Tapi kalau tidak sengaja, lupa misalnya, saya lupa, saya batal sholat, apakah dapat pahala? Dapat pahala dari niatnya dan zikirnya, tapi tidak sah sholatnya dan wajib diulang, gitu ya. Tapi kalau sengaja, bahkan dengan niat menghalalkan yang tadi nggak boleh. Harusnya kan kalau sholat kan punya wudu, dia tahu nggak punya wudu dan dia tahu itu haram dan dia tetap kerjakan, ini bisa jadi murtad karena istihza, main-main dengan ibadah, ya, menghalalkan yang Allah haramkan. Hati-hati itu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang haram juga tawaf, ya, tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Tawaf fardu ya tawaf ifadah haji, atau tawaf umrah, ya, atau tawaf sunnah seperti tawaf yang dikerjakan ketika kita masuk masjid. Jadi kalau Masjidil Haram perbedaannya sama masjid lain. Kalau masjid lain ketika kita masuk ke masjid, sebelum duduk sunnahnya sunnahnya sujud salat tahiyat masjid. Tapi kalau Masjidil Haram sunnahnya tawaf, ya. Baik, ini enggak boleh juga, mau wajib mau sunnah enggak boleh. Yang ketiga, masul mushaf, menyentuh mushaf, ya, itu enggak boleh. Dengan bagian tubuh apa saja nggak boleh. Mau pakai tangan, pakai kuku, pakai badan nggak boleh. Ya, nyentuh mushaf kalau kita nggak punya wudu. Ya, illa liddarurah, kecuali darurat. Ya, misalnya kita khawatir Quran ini akan terbakar. Ya, kalau takut kebakar, kita mau nyelamatin belum punya wudu, mau wudu nggak sempat, tayamum nggak sempat, langsung ambil aja, selamatin Quran. Atau khawatir akan terinjak-injak, ya, ada orang lagi demo misalnya itu, ya, ada yang bawa Quran jatuh, wah kita lihat nih kalau nggak diangkat nih, diinjak-injak orang nih, wudu nggak sempat, tayamum nggak sempat, ambil aja udah, selamatin tuh Quran. Ya, ini hukumnya wajib, bukan cuma boleh, bahkan wajib untuk menyelamatkan Al-Quran. Nah, yang dikatakan mushaf, apakah Quran doang tuh yang kita baca tuh, atau semua yang tertulis Quran? Kata para ulama, yang dimaksud dengan mushaf segala sesuatu yang di atasnya ditulis Al-Quran untuk dibaca atau dipelajari, itu mushaf. Mau ditulis di kain, di papan,
di tembok, itu semua kalau niatnya dibaca atau untuk dipelajari, maka hukumnya mushaf. Termasuk misalnya pintu ini nih, pintu masjid kita, ini kan Quran semua nih. Ya. Ini syarahnya Mbah Mangli, suruh tutupin sama Quran. Kalau niatnya buat dibaca, maka nggak boleh disentuh. Tapi kalau niatnya untuk tabarukan saja, ya biar berkah. Kayak misalnya pajangan kaligrafi itu sih biasanya bukan buat dibaca, buat keberkahan aja naruh Quran di rumah. Nah itu tidak termasuk mushaf. Kalau disentuh nggak apa-apa, walaupun nggak punya wudu. Ya, jadi yang tahu niat siapa? Yang tahu niat ya yang nulis. Niatnya buat apa? Ya, itu kata para ulama, tergantung niat yang menulisnya. Atau niat orang yang membayar orang yang nulis. Misalnya jadi nyuruh Tovan, Van, ente kan tulisannya bagus, Van. Terus bikinin ini, Van. Tulisin ayat kursi. Kaligrafi. Ya. Buat apaan? Ya buat anak masuk rumah baca. Kalau Yadi niatnya nyuruh Tovan untuk nulis ayat kursi, mau dibaca tuh kaligrafinya, maka itu mushaf. Walaupun Tovan gak niat buat dibaca, buat tabarukan aja, tapi Yadi yang nyuruh, yang bayar, niat untuk dibaca, berarti itu mushaf. Jelas ya? Jadi mushaf itu nggak harus yang seperti buku yang biasa kita punya. Baik, ini nggak boleh kalau nggak punya wudu. Nah, bagaimana kalau misalnya mushafnya itu ada di HP kayak gini? Ya. Sekarang kita baca Quran pakai HP. Nah, ya. Ini ulama khilaf. Apakah misalnya kayak gini, misalnya ini Quran nih, apakah ini saya nggak boleh pegang ini HP kalau nggak punya Quran, nggak punya wudu? Ya. Ulama khilaf. Ada yang mengatakan ini dalam pembahasan kalau aplikasi Qurannya lagi dibuka, ya aplikasi Quran dibuka. Contoh misalnya saya buka begini, ya kan kebuka nih Quran ini. Ya, boleh nggak saya pegang ini kalau punya wudu? Ya, ada yang bilang, sebagian ulama, kalau di HP itu hukumnya sama seperti mushaf. Berarti kalau nggak punya wudu nggak boleh buka, nggak boleh pegang. Kalau kita lagi buka aplikasi Quran, ya. Tapi pendapat yang mengatakan nggak, HP Quran yang ada di HP hukumnya tidak sama seperti mushaf. Kenapa? Karena di HP itu bukan tulisan, hanya refleksi saja, pantulan dari sesuatu keluar tulisan Quran. Sama seperti misalnya gini, saya megang Quran, di sini ada cermin, ya ada kaca. Bapak bayangin di sini ada cermin. Terus Quran saya giniin nih di depan kaca. Ada nggak Quran di kaca? Ya, berarti ya, ini kaca nih, ini Quran. Saya giniin nih, di kaca ada Quran nggak? Ada dong, kan saya sandingin. Yang jadi pertanyaan, Bapak kalau megang kaca boleh apa enggak? Boleh. Kenapa boleh? Bukan Quran, pantulan doang. Paham maksudnya? Ya, pantulan doang. Sama seperti misalnya Bapak lagi ngaca depan kaca. Ya, kan ada antum nih di kaca. Istri Bapak nyentuh badan Bapak di kaca. Batal enggak? Enggak batal, karena bukan orangnya, pantulan saja. Nah, sama seperti itu. Ulama mengatakan pendapat yang kedua, Quran yang ada di HP bukan Quran, hanya pantulan saja. Kalau cari tulisannya mana? Nggak ada tulisannya. Ya, apalagi kalau dimatiin, hilang tulisannya. Ya, berarti kata para ulama, megang HP ketika lagi buka Quran tanpa wudu, sebagian mengatakan boleh. Jadi khilaf masalah ini. Ya, antum mau ikut yang mana silakan. Ya. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, hamlul mushaf. Enggak boleh juga membawa mushaf. Ya, kalau tadi menyentuh, ini membawa. Contoh antum punya tas. Dalamnya ada HP, ada Quran, ada duit, ya, macam-macam buku. Ya. Ketika antum bawa tas, di sini ada Qurannya, gimana hukumnya? Antum pakai wudu. Kata para ulama haram. Kapan haram? Satu,
jika niatnya cuma bawa Quran saja. Nah, kalau niatnya bawa Quran doang, haram. Walaupun ada HP, walaupun ada dompet, nggak boleh. Yang kedua, boleh. Ya, kapan boleh? Jika niatnya bawa benda lain saja. Ada HP, ada Quran, ngapain bawa tas? Bawa HP, apa-apa. Walaupun ada Quran. Ya. Yang ketiga, khilaf. Kalau niat bawa dua-duanya, ulama khilaf. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Lu ngapain bawa tas? Bawa Quran sama HP. Itu ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Yang keempat, khilaf juga. Nggak niat apa-apa, nggak jelas. Ngapain bawa tas? Kan ada Quran, ada HP. Ya bawa aja. Bawa apaan? Apaan kek? Nggak jelas. Ini ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Jadi lebih aman supaya sepakat boleh. Ya, antum kalau bawa tas isinya ada Quran dan benda lain, niat aja bawa benda selain Quran. Paham sampai sini? Paham ya? Nah ini 4 perkara nggak boleh buat orang hadas kecil ataupun hadas besar. Baik. Sekarang yang pembahasan berikutnya, alladzi yahrumu bil janabah wal haidhi ma'an ithnani, perkara yang haram bagi orang yang sedang junub dan sedang haid. Ada 2. Jadi tambahan. Tadi kalau hadas kecil kan cuma 4. Ya. Hadas kecil, hadas besar tadi 4 haram. Salat, tawaf, nyentuh mushaf, membawa mushaf enggak boleh. Bagi orang yang haid atau junub, berarti ini sekarang pembahasannya hadas besar. Ada 2 perkara tambahan yang enggak boleh. Yang pertama, al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Ini enggak boleh. Ya, berdiam diri di masjid. Berapa lama? Ya, enggak bolehnya. Ya, enggak bolehnya itu walau biqadri tumakninah, walaupun seukuran tumakninah salat. Apa itu tumakninah salat? Ya, kita kan salat harus tumakninah kata Rasulullah. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu berdiam diri. Ya, seukuran subhanallah di antara 2 gerakan salat. Ya, berdiam diri seukuran subhanallah di antara 2 gerakan. Ya, jadi kalau kita sholat nih ruku, Allahu Akbar, diam dulu. Minimal berapa? Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, diam dulu. Subhanallah, gitu. Itu tumakninah namanya. Kalau ada orang lagi junub atau perempuan lagi haid, masuk masjid berhenti seukuran subhanallah, haram. Enggak boleh. Jelas? Ya. Nah, sama seperti berdiam diri, wa mithluhu at-taraddud. Hukumnya sama dengan berdiam diri kalau dia bolak-balik. Bolak-balik itu maksudnya masuk dari pintu A, keluar dari pintu A juga. Itu namanya bolak-balik. Contoh, ya, Maman rumahnya di situ. Ya, di seberang. Jalan dari sini. Kalau mau lewat jalanan biasa, muter baru sampai. Ribet nih, jauh nih, ya. Saya kan rumah di situ. Numpang lewat masjid aja, numpang lewat. Lagi junub nih. Lagi junub. Boleh nggak keluar dari pintu A, masuk dari pintu A, keluar dari pintu B? Boleh. Kalau cuma lewat doang, boleh. Tanpa berhenti. Tapi kalau dia mundar-mandir, rumahnya di sini. Tadi habis dari masjid, kelupaan, ya, kunci motor ketinggalan. Dia lagi junub nih. Ya, maka dia masuk dari pintu A, keluar dari pintu B, ini nggak boleh. Ya, walaupun dia nggak berhenti, karena mondar mandir hukumnya seperti berdiam di diri. Jelas nih? Jelas ya? Wa yajuzul murur lil junub. Boleh kalau cuma sekedar lewat saja buat orang yang sedang junub. Wa kadzalika lil haid, dan juga boleh bagi wanita yang sedang haid, idza lam taqaf talwithal masjid, kalau dia tidak takut mengotori masjid. Perempuan haid juga boleh sekedar lewat doang, kalau nggak khawatir darahnya berceceran ngotorin masjid. Nah, kalau zaman sekarang kan udah pakai pembalut, dan pembalutnya misalnya ya kuat bagus, dia cuma mau lewat, Ustaz, saya mau lewat doang Ustaz, daripada saya muter jauh, ya saya numpang lewat boleh, tapi nggak boleh berhenti. Kalau berhenti hukumnya haram, ya.
Baik. Kemudian boleh berdiam diri di masjid kalau dalam kondisi darurat. Nah, gimana darurat? Misalnya dia tidur di masjid. Ya, zaman dulu kan kita biasa tidur di masjid, atau gojek tidur di masjid. Ya, kemudian mimpi basah. Tidur di masjid, mimpi basah. Mau keluar gak bisa, dikunciin sama DKM. DKM gak tahu ada orang tidur, dikunci aja. Ya, begitu ya, ngendusin jam 2 malam, aduh basah nih, mau mandi nih, di masjid gak boleh. Buka pintu gak bisa, alah gimana ini? Ya, maka dia gak bisa mandi junub. Ya, kalau ada debu, dia wajib tayamum. Cari debu, tayamum sebagai ganti mandi. Nanti kalau udah dibuka pintunya, ulangin dengan mandi, ya, sholat. Ini enggak, masjidnya super bersih, dikunci, cari debu nggak ada, pegang-pegang karpet nggak ada debu, pegang-pegang tembok nggak ada debu. Aduh, si amat nih masjid ya. Gimana? Maka dia boleh berdiam diri di masjid sampai kapan? Sampai nanti ya dibukain pintu oleh DKM. Nah, itu ya. Nah, di sini kan Nurul Yakin kayak 24 jam tuh pintu dikunci nggak semua? Enggak ya? Dibuka ya? Nah, berarti aman. Ya kalau tidur di dalam masjid terus junub bisa keluar. Ya kalau sebagian masjid kan dikunci. Ya, Isya dikunci. Ada saya pernah lihat sebagian masjid itu kita sholat jamaah nih, zuhur. Selesai sholat, wirid, ba'diyah, pada pulang kunci. Ntar asar baru buka lagi gitu, ada masjid begitu. Kayak ribet banget masjid begitu ya. Masjid kan harusnya terbuka aja dah, ya. Kecuali mungkin untuk alasan keamanan lah, ya. Tapi umumnya dibuka biar orang bisa sholat di situ, ya. Taib. Kemudian dan termasuk bagian dari masjid adalah sutuhnya. Nih, bagian kalau di sutuh itu bagian atas yang tidak ada atapnya, termasuk sutuh. Dak-dakan tuh. Itu masjid juga. Jadi kalau antum Ustaz saya junub saya di atas saja, sama aja nggak boleh, itu masjid juga, ya. Kemudian wadarajatuh, tangganya, tangga masjid juga itu, ya. Kemudian warausanahu, ya, pinggirannya masjid emperan, teras. Ini roshan, ya, pinggiran atau maharib itu masjid juga. Makanya dulu Pak Haji Damsik kalau saya nggak salah pernah nanya waktu ningkatin masjid, ya, ningkatin masjid, beliau nanya, Ustaz, ini ada Ustaz yang nggak mau sholat di atas, ya, kenapa? Karena kata beliau, ya, tangganya itu tangga Masjid Nurul Yakin di luar masjid, gitu, ya. Ini sebelum bikin tangga ini nih, dulu tangganya itu doang, yang dari teras tuh. Jadi ada ustadz yang nggak mau sholat di atas dan ngelarang sholat di atas. Kenapa? Karena tangganya itu di luar masjid. Di mazhab kita Imam Syafi'i, ya, Bapak perhatiin dah, masjid-masjid NU yang 2 lantai, mereka bikin tangganya pasti di dalam masjid. Al-Muttaqin, tangganya di dalam masjid. Nurul Huda, dalam masjid, ya. Nah, Nurul Yakin dulu sempat ada yang bilang begitu, wah nggak boleh nih, tangganya di luar, karena bikin tangga di maharib, di teras masjid, ya. Padahal sebenarnya teras masjid itu masjid, ya. Enggak, ini kan bangunan baru, dulu kan nggak sampai situ katanya, ya. Jadi tambahan, dulu kan bukan masjid dulu katanya gitu, ya. Nah gimana? Makanya saya bilang udah gini aja Pak Haji Damsik, solusinya bikin tangga di dalam. Ini kan masjid dari dulu sampai sini udah masjid tuh. Bikin tangga aja Pak Haji di dalam supaya ada akses. Nah, walaupun tangganya muter, tapi selama tangga itu masih di masjid, maka masuk bagian masjid. Jadi ada ceritanya tangga kecil ini. Dibikinlah ini untuk menambahkan tangga ya. Itu sebenarnya kalau dari segi estetika, ngapain bikin tangga ini? Muter-muter nggak? Ya, kan udah ada itu. Nah, itu gara-gara itu. Ada ustadz itu nggak boleh, karena dulu itu di luar masjid, terus dibikin tangga di situ. Gitu. Karena kalau kita ingin jamaah sah, syarat jamaahnya itu imam dan makmum, ya, harus satu masjid
yang mana masjidnya ini, yang mana makmum bisa sampai ke imam tanpa keluar masjid atau membelakangi kiblat. Nah, kalau seandainya sebagian masjid, apalagi masjid Muhammadiyah, ya saudara kita Muhammadiyah itu mungkin matanya agak beda sedikit sama kita. Saya pernah sholat di Cipinang, saya dulu kerja di Cipinang, dekat kantor saya itu ada masjid Muhammadiyah, ya, agak yang agak jauh. Saya kalau sholat Jumat di situ lebih dekat, ya. Tapi tangganya di luar, dari dalam masjid nggak ada. Jadi ini masjid untuk ke atas, tangganya dari sono. Kayak masjid Muhammadiyah kali, apa masjid Pondok Indah mungkin, saya nggak tahu dah. Pondok Indah ada akses dalam nggak? Jadi tangganya itu keluar dulu. Kalau kita mau ke atas dari luar, terus ke atas, di atas. Nah ini kalau mazhab Imam Syafi'i yang jamaah di atas tuh nggak sah tuh. Ya, walaupun satu bangunan 2 lantai, kenapa nggak sah? Karena untuk sampai ke imam, makmum kalau jalan biasa harus membelakangi arah kiblat dan membelakanginya di luar masjid karena tangga di luar. Beda kalau di dalam masjid nggak masalah. Ya, makanya kalau antum nemu masjid yang seperti itu, yang tangganya di luar, nggak ada akses tangga dari dalam, sebaiknya antum sholat di lantai yang sama dengan imam sholat. Imam di mana sholatnya? Bawah, antum bawah aja. Imam di mana? Atas, atas saja. Karena mata kita bilang nggak sah. Gitu ya, kalau tangganya di luar masjid. Paham seperti ini? Ya. Jadi sejarah tangga kecil ini ada sejarahnya itu. Karena Baca Rasul bilang, Ustaz, ada ustaz yang bilang nggak boleh. Karena itu dulu bukan masjid. Dibikin tangga dari situ, berarti di luar masjid. Gitu. Tapi kalau kita ambil hukum emperan masjid, teras masjid, apakah dihukumi masjid? Iya, dihukumi masjid. Jadi kalau tangga di situ, sebenarnya kalau itu masuk teras masjid, nggak apa-apa, karena sudah dalam masjid. Cuma karena ada masalah berbeda pendapat, akhir cari solusi seperti itu. Ya. Wajidaruhu, tembok masjid, tiang-tiangnya masjid. Ya. Dah, yang tidak dihukumi masjid, kharaja bil masjid musallal id wal madaris. Musalla, tempat sholat id. Tempat sholat id. Kalau di Tarim itu sholat id, ya, dengan sholat 5 waktu beda tempatnya. Di Tarim ada tempat namanya Jabana. Jabana itu tempat untuk sholat id. Jadi orang kalau sholat Idul Fitri udah di sono, beda sendiri, lebih luas. Jadi setarim itu bisa ditampung orang. Kalau masjid kan kadang nggak muat. Ini ada tempat namanya seperti musola. Musola bukan masjid. Ya, makanya ya sebagian ulama membedakan antara hukum masjid dengan hukum musola. Kan di kampung kita ada musola. Ya, kalau di Tarim atau di negara lain itu biar kata masjid kecil, masjid namanya, nggak ada musola. Ya, ini masjid cuma ukuran ini tiang sini sampai sini, masjid udah, gitu ya. Di sana nggak ada istilah musola. Ya, karena hukum musola dengan hukum masjid beda. Ya, kalau musola orang haid atau orang junub berdiam diri boleh, tapi kalau masjid nggak boleh, gitu ya. Baik, wal madaris, kemudian pesantren-pesantren itu atau madrasah itu bukan masjid, nggak apa-apa, kita nggak punya, belum mandi ya, atau junub lagi haid masuk madrasah, masuk pesantren nggak apa-apa karena bukan masjid, ya. Baik. Kemudian ini yang haram buat orang yang sudah baligh. Tapi kalau anak kecil nggak masalah, ya nggak masalah. Baik. Bagaimana kalau orang kafir? Boleh nggak orang kafir masuk masjid? Fala yumna' minal muksi fil masjid junuban. Nggak apa-apa. Kalau ada orang kafir non muslim masuk ke masjid, kan dia berarti junub dong, nggak pernah mandi junub, kan? Boleh nggak masuk masjid? Nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Ya, karena dia tidak meyakini keharamannya, ya, dan dia tidak dikenai hukum syariat karena non muslim. Apalagi kalau dia masuk masjid pengen belajar Islam. Di Amerika itu kita lihat di YouTube, orang-orang non muslim Kristen dia masuk masjid mau ngapain? Mau belajar Islam sama ustadz di situ. Kadang pendeta ngajak debat sama ustadz di masjid masalah keagamaan. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, dulu ada pernah kunjungan Presiden Amerika ke Istiqlal, ditemani sama Presiden. Boleh apa? Ya, nggak masalah. Baik. Tapi dia boleh masuk, ya, kalau diizinin sama
orang muslim, walaupun satu orang. Misalnya ada Kristen, Pak, saya mau belajar Islam nih, agama apa Kristen? Boleh nggak saya masuk? Ada satu muslim yang izinin, silakan Pak, itu boleh, nggak masalah. Ya, selama dia niatnya bagus ya, nggak masalah. Tapi kalau niatnya buat merusak Islam, nggak boleh, dilarang. Ya, baik. Yang itu yang pertama, yang haram buat orang junub dan orang haid. Yang kedua, qiraatul Quran, baca Quran juga nggak boleh. Kalau tadi yang sebelumnya kita bahas, yang haram kan nyentuh Quran, membawa Quran. Kalau sekarang orang junub, orang haid, yang haram juga baca aja nggak boleh. Hati-hati ya, ya baca nggak boleh, karena dia diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kapan dikatakan haram? Kalau memenuhi 7 syarat. Ya, yang pertama nih dikatakan sini, qiraatul Quran, baca Quran nggak boleh alal muslim, atas orang Islam. Ya, orang Islam nggak boleh. Ya, kalau orang kafir mah, ya itu dia nggak kena syariat, silakan aja. Ya. Nah, kalau orang muslim nggak boleh. Muslim yang seperti apa? Al-mukallaf, orang yang mukallaf, baligh, aqil. Berarti kalau anak kecil baca Quran, junub, anak kecil bisa junub, ya bisa aja. Misalnya naudzubillah disodomi, pedofilia, ya, berarti kan junub juga. Terus baca Quran, enggak masalah. Yang masalah itu baligh, aqil, berakal sehat. Berarti kalau orang gila baca Quran, enggak apa-apa. Jangan nggak baca Quran, orang gila ngapain aja nggak apa-apa. Ya, telanjang juga nggak apa-apa orang gila. Gila, nggak kena hukum. Ya, jadi kalau ada orang gila, misalnya dulu dia santri, pas pulang mau nikah sama pacarnya, ditinggal kawin, stres, gila. Ya. Santri gila, ya gila baca Quran, ya baca Alfiyah, baca Jurumiyah. Ya. Gimana baca Quran? Boleh nggak? Boleh. Orang gila, nggak apa-apa. Ya. Kemudian apabila bacanya juga bilisanihi, kalau bacanya dengan lisannya, artinya dilafazkan. Kalau dia nggak melafazkan, nggak apa-apa. Ya, gimana nggak melafazkan? Baca qomat kamit nggak ada suaranya. Ustaz, ngapain sih qomat kamit? Baca Quran. Oh nggak kedengeran? Iya dalam hati. Yang Anda tahu. Ya, itu boleh nggak? Boleh. Selama nggak ada suaranya boleh. Atau diem aja baca dalam hati tanpa qomat kamit, boleh juga. Yang penting nggak ada suaranya. Ya, kalau misalnya antum hafal Quran, mau deres, mau nikror Quran, mau ngulang-ngulang, mau rojaah, tapi nggak sempat mandi, ya gimana nih? Air nggak ada atau belum nggak sempat mandi, ya lagi ngantri mau mandi, udah baca Quran boleh, tapi dalam hati aja. Ngapain Ustaz merem-merem lagi nikror baca Quran? Boleh nggak masalah, walaupun junub atau lagi haid, jelas. Jadi haramnya itu kalau dilafazkan. Nah, sama seperti hukum melafazkan itu apabila dengan isyarat bagi orang yang bisu. Nah, antum melihat kalau orang bisu kan ada bahasa isyarat itu, ya di TV tuh. Nah, kalau ada orang bisu, tangannya gerak-gerak misalnya, kita nggak ngerti ya. Ngapain sih tangan gini-gini? Lagi baca Quran, misalnya gitu kan. Oh, baca Quran gini-gini, iya pakai isyarat. Kalau dia lagi junub, nggak boleh tuh isyarat. Ya kan dia nggak ngomong Ustaz. Iya, tapi kan ngomong ini pakai isyarat. Isyarat itu menggantikan lafaz. Berarti kalau orang bisu lagi junub berisyarat baca Quran, nggak boleh, haram. Jelas? Ya, baik. Kemudian biqasdil qiraah, tujuannya itu ya ketika dia baca emang niat baca. Ya, baca Quran itu niatnya niat baca. Maksudnya gimana? Ai biqasdi tilawah wahdaha au ma'a ghairiha. Kalau dia niat baca Quran itu memang niat ingin baca Quran atau dibarengi niat lain. Karena niat mengaruh hadirin. Misalnya antum lagi naik motor atau naik mobil. Kan di antara doa naik kendaraan ada doa yang di Al-Qur'an kita baca. Apa doanya? Ya, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Terus doa yang Nabi ajarkan juga ada di Quran. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan Quran. Ketika antum naik motor, naik mobil baca ayat, 2 ayat tadi itu.
lagi junub, boleh nggak? Kalau niatnya baca Quran saja, nggak boleh, haram, ya karena itu junub atau haid. Tapi kalau niatnya baca Quran plus tabarrukan, karena Nabi kan ngajarin doa ini, ya supaya selamat, perjalanan lancar. Tabarrukan sama Quran supaya jalan kita lancar. Itu kalau niat tabarrukan dan baca Quran, nggak apa-apa, boleh. Atau niat tabarukan saja, saya nggak niat baca Quran, Ustaz, saya niat tabarukan doa, Nabi ajarin biar selamat, boleh. Baca Quran plus tabarukan silahkan, atau tabarukan saja boleh. Atau misalnya untuk tahsin menjaga diri dari hal yang dikhawatirkan. Contoh, antum lewat kuburan malam Jumat kliwon lagi, katanya serem, padahal gak serem, hadirin ya. Malam Jumat itu malam berkah, kita dibikin mindset tuh malam Jumat serem, kagak. Tuh malam paling berkah dalam Islam, malam Jumat, ya. Jadi jangan sampai kita ini malam Jumat, ya angker, nggak ada angker-angkernya, nggak ada, ya. Kliwon malah mantep, ya, lebih top lagi, ya. Saya nggak ngerti kliwon pahing wage, nggak ngerti itu, ya. Nah, kita lagi lewat kuburan malam-malam, ya. Tiba-tiba sendirian lagi, ya, emang rumahnya lewat situ. Saya dulu waktu di Jombang itu, ya, diajak temen ke rumah kiai di daerah mana tuh ya, itu melewatin sawah, melewatin kuburan 2 kali, malam-malam jalannya, ya. Kalau mau ngaji sama beliau tuh jam 1 malam, jam 2 malam, kita naik sepeda, kadang jalan kaki lewat kuburan, ya kan. Waduh, ini kemana sih? Ayo kita aja gitu. Ikut ke rumah kiai, diajarin wiridan segala macam gitu, macam-macam itu, ya. Nah itu kalau takut tiba-tiba lewat kuburan ada suara atau deg-degan baca ayat kursi, lagi junub, boleh apa enggak? Antum junub nih, ya. Kemudian takut, gimana itu? Kalau niat baca ayat kursi, niatnya tahsin, menjaga diri dari godaan setan, enggak apa-apa, walaupun junub. Karena ada niat lain selain niat baca. Itu boleh. Jelas ya? Tapi kalau kata ulama, Ustaz, ini baca 30 juz 1 sampai juz 30, niatnya tabarukan, itu nggak dianggap, itu baca Quran namanya. 30 juz, masa 30 juz tabarukan? Ya, baca Quran namanya itu. Ya, cuma kalau potongan ayat yang Nabi ajarkan, potongan surat, itu nggak apa-apa. Jelas ya? Jadi hati-hati. Ini kalau niat dibaca maka haram. Yang boleh itu niat tabarukan atau niat tahsin atau digabung dengan baca Quran. Amma idza lam yaqsidha au atlaqa fala yahrum. Kalau orang baca Quran tapi niat enggak baca, bukan niat baca, ya, atau enggak niat apa-apa, haram enggak? Tidak haram, ya. Li'annahu la yakunu Qur'anan illa bil qasdi. Karena dikatakan Quran itu tidaklah dia dikatakan Quran apabila niatnya untuk dibaca. Ya, kalau dia baca Quran ya niat baca. Kalau nggak ada niat baca berarti bukan baca, ya. Kemudian yang haram juga wa qaumul qira'ah naflan, dan bacaannya itu bacaan yang sunnah, bukan bacaan yang wajib. Ya, misalnya antum mau sholat, antum junub nih, mau sholat, mau mandi nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu, jelas ya? Sholat nggak? Ini udah masuk waktu sholat nih, sholat nggak? Tetap sholat. Gimana sholatnya? Ya udah, nggak usah mandi, nggak usah tayamum. Jadi gimana? Sholat sekedarnya untuk menggugurkan kewajiban. Namanya sholat faqidut tahurain. Sholat bagi orang yang tidak memiliki 2 alat bersuci. Ya, sekedar dihormati waktu, menghormati waktu saja. Nah, antum sholat. Ketika sholat, ya, antum boleh baca Fatihah. Ya, lagi junub ya karena lagi sholat. Kan Fatihah rukun sholat. Tapi kalau mau baca surah nggak boleh. Kenapa? Karena kalau baca Fatihah boleh, karena Fatihah wajib. Tapi kalau surah, hukum baca surah sunnah. Yang boleh itu hanya yang wajib saja, yang sunnah tidak boleh. Jadi kalau Fatihahnya tidak haram, tapi baca surahnya itu haram. Jadi syaratnya itu kapan haramnya itu? Kalau bacaannya itu bacaan sunnah. Kalau bacaan wajib nggak haram. Sampai sini jelas? Kemudian syarat berikutnya, ya, yang dibaca itu Quran, bukan ayat suci lain. Kalau antum baca Injil, baca Taurat, baca Zabur, belum mandi, punya hadas besar, enggak masalah.
Yang nggak boleh itu hanya baca Quran saja. Ya. Dan juga bacaannya itu tadi, ya tadi kan dikatakan talafuz harus dilafazkan. Kadar melafazkan itu seberapa besar? Kadar orang melafazkan bacaan itu selama telinganya sendiri bisa dengar. Kalau dia bacanya suaranya nggak kedengeran, nggak apa-apa. Yang penting telinganya nggak dengar. Ya, kalau sampai alhamdulillah kedengeran tuh nggak boleh. Jelas ya? Baik. Ini keharaman dalam membaca Al-Quran. Ada pertanyaan nggak? Nanti pembahasan berikutnya perkara tambahan yang haram khusus buat perempuan yang sedang haid. Ada 4 tambahan. Ini insya Allah kita kaji di kajian berikutnya. Yang mau bertanya silakan, sesuai tema atau luar tema. Ya, Pak Alex silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kewajiban. Baik. Baik. Kunut. Ya. Setelah kita itu yang kedua kita baca doa apa kita baca Rokat kedua tadi. Sudah kunut. Ya. Kunut lagi. Baik. Ya. Baik, 2 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, tadi Ustadz bilang kalau orang sholat nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum karena nggak ada air, nggak ada debu, tetap sholat. Pertanyaan, apakah sholatnya sama seperti orang pada umumnya? Ya, boleh baca semuanya atau baca yang rukun-rukun saja, gitu ya. Nah, gini, jadi ada 2 kasus hadirin. Kita harus bedain. Satu, orang punya hadas kecil. Kasus kedua, orang punya hadas besar. Kalau punya hadas kecil, ya bukan hadas besar nih, nggak mau wudhu, nggak ada air, mau tayamum, nggak ada debu, tetap sholat. Dan tetap sholatnya persis sama seperti orang yang punya wudhu. Membaca Fatihah boleh, baca surah boleh. Kenapa? Karena orang hadas kecil tidak diharamkan baca Quran. Orang hadas kecil tidak diharamkan baca Quran. Jelas? Jadi dia mau baca Fatihah silahkan, habis itu baca ayat surah silahkan, bebas, karena tidak diharamkan. Seperti sholat pada umumnya, selesai. Tapi kalau hadas besar, junub atau haid, mau mandi nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu, sholat. Tapi dia diharamkan baca surah. Kenapa baca surah? Karena surah itu kan Quran. Sedangkan orang haid dan junub nggak boleh baca Quran. Lah kok Fatihah boleh? Karena Fatihah bagian dari rukun sholat. Kalau nggak baca Fatihah, sholatnya nggak sah. Maka dia tetap wajib baca Fatihah, walaupun junub, walaupun haid. Tapi surah nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini bacaan sunnah. Tadi syaratnya haramnya itu kalau bacaannya bacaan sunnah. Kalau sunnah nggak boleh. Adapun bacaan sholat yang lain, zikir subhana rabbiyal a'la, subhana, itu nggak apa-apa. Itu kan bukan Quran. Yang diharamkan bacaan Quran yang sunnah saja. Itu aja Pak Alek. Jelas? Yang pertama. Yang kedua, orang sholat subuh, ya, masbuk, ikut imam di rakaat kedua. Kan imamnya udah kunut rakaat kedua. Kita kan kunut juga dong, makmum. Pertanyaannya, kalau nanti imam salam, saya nambah rakaat kedua, apakah rakaat kedua saya kunut lagi? Atau enggak usah, karena tadi udah kunut sama imam? Jawaban para ulama, kunut lagi.
Karena kunut itu disunnahkan di rakaat kedua sholat subuh setelah bangun dari ruku atau ketika i'tidal. Baik antum sholat berjamaah ataupun sholat sendirian. Tadi kan udah, tadi ngikut imam itu karena sebagai ittiba doang, ngikutin imam. Antum kan baru rakaat pertama. Nah begitu rakaat kedua, antum kena kesunahan lagi untuk kunut. Jadi tetap walau masbuk di rakaat kedua nambah lagi ya kunutnya sunnah. Dan ingat kunut itu bukan wajib ya, sunnah ab'ad. Yang mana kalau kita tinggalkan disunnahkan ganti dengan sujud sahwi. Baik ninggalinnya sengaja ataupun lupa, tetap sunnah sujud sahwi. Gitu ya. Jelas Pak Alek? Ya. Ada lagi? Yang sholat belum punya wudu apa setelah dapat air itu diulang lagi? Nah, pertanyaan bagus. Kalau nanti tadi pertanyaan orang yang sholat faqid tahurain, nggak ada air, nggak ada debu, dia sholat. Pertanyaannya kalau nanti nemu air, wajib ulangin lagi nggak? Wajib. Jadi kalau nemu air, tadi apa? Hadas kecil. Nah, berarti sekarang wudu. Wudu, ulangin sholatnya. Tadi apa? Hadas besar. Berarti sekarang mandi, ulangin sholatnya. Ada orang nanya, Ustaz, kalau ngulangin lagi mendingan ntar aja kalau ada air. Nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Antum wajib sholat pada waktunya. Faedahnya apa? Faedahnya kalau kita nggak ada umur, siapa yang tahu umur hadirin? Ntar aja Ustaz, paling besok ada air besok. Hari ini mati. Berarti antum termasuk orang yang sengaja ninggalin sholat. Cuma sekali Ustaz saya tinggalin sholat. Ingat kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja tanpa uzur, ya, maka namanya ditulis di pintu neraka fulan bin fulan dan harus masuk neraka dulu. Ini yang ngeri. Bukan cuma 5 waktu, 1 kali doang sengaja nih. Udah sholatnya malas ya. Ntar aja dah kalau ada air. Itu meninggal masuk neraka. Karena meninggalnya tarikus sholat, ninggalin sholat. Jelas? Kalian? Ada lagi? Ya, Ustaz. Darul mimbar. Kita dalam tempat yang masuk kubur. Ya. Setelah kita cari air hari nggak ada. Kita kan tayamum. Nah, ketika selesai sholat kita berangkat lagi di perjalanan masih waktu zuhur. Ya. Hujan gede. Nah, itu gimana sholat? Baik. Kita lagi safar, ya, nyari air nggak ada, ya. Akhirnya kita putuskan untuk tayamum, lalu kita sholat. Habis sholat kita jalan lagi. Di tengah jalan turun hujan, ya. Apakah kita wajib ngulangin sholat lagi atau enggak? Nah, ulama menjawabnya begini. Kalau kita sholat dengan tayamum di tempat yang biasanya ada air, ingat nih kaidahnya. Kalau sholat dengan tayamum di tempat yang biasanya ada air, lalu menemukan air, ya, maka wajib ngulangin sholatnya. Misalnya kayak daerah Indonesia kan rata-rata ada air, cuma tiba-tiba di hari itu kemarau misalnya, udah lama nggak hujan. Biasanya mau hujan Ustaz, ini udah sebulan 2 bulan nggak hujan, kering, nggak ada air, sumur kering. Kita sholat di situ, terus ada air, wajib ngulangin sholat. Baik masih ada waktu ataupun setelah keluar waktu, udah habis, sudah asar baru nemu air, wajib ngulangin sholat. Kenapa? Karena di tempat yang biasanya ada air. Tapi kalau sholatnya di tempat yang biasanya tidak ada air, kita lagi safar lewat padang pasir, ya, nyari air nggak ada buat minum doang, nggak bisa dipakai buat wudhu. Gimana? Kata para ulama, kalau sholatnya di tempat yang biasa tidak ada air dan kita tayamum lalu sholat, maka tidak wajib ngulangin sholat. Jadi tergantung wilayahnya. Kalau wilayahnya biasa ada air, maka wajib ngulangin. Tapi kalau wilayah biasa tidak ada air, tidak wajib ngulangin. Wajib ngulangin kalau sholatnya di tempat yang biasanya nggak ada air. Nah, Ustaz? Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu ya, nggak masalah. Cukup, jelas? Tadi balik ada lagi? Kalau misalnya kita misalkan perjalanan pulang kampung, ya kita nanti di tengah perjalanan atau jalanan seharusnya di lagi disebutkan dengan kita lagi mau maaf lagi mau meeting, datang waktu itu kan kan beda bahasa semua tadi ya. Nggak ada, tidak ada cuma pakai baku basah ataupun dengan daun-daun basah. Oh.
Ya, gini. Kalau di kampung ini sekarang masih ada kayak tilawah itu Ustaz. Kita bisa baca gitu kan nadanya atau nadanya panjang Ustaz. Kalau misalnya terlalu panjang sama-sama kali baca sampai Baik. Ya. Ustaz, saya lagi perjalanan, ya, hujan, gitu. Bus mogok hujan, saya mau kencing, ya. Terus saya cebok dengan daun basah misalnya itu ya, atau batu basah, itu boleh atau enggak? Syarat dari istijmar itu cebok dengan batu atau benda yang sama seperti batu gitu ya. Itu syaratnya alla yukhalitahu ma'un, enggak boleh bercampur dengan air. Nah, jadi harus kering. Ya, kalau mau pakai batu cari batu kering. Kalau mau pakai tisu bisa nggak? Kalau tipis kan hancur. Tisu beberapa lembar dilipat-lipat bisa, masih kuat. Tapi harus kering. Kalau basah nggak boleh. Berarti harus cebok dengan air. Itu ya. Jadi gimana Ustaz? Ya cari benda yang kering. Atau antum kalau apalagi masih hujan ya tinggal tadangin dikit buat cebok. Gitu. Adapun bajunya kalau basah kena hujan nggak masalah karena air kan suci. Ya. Begitupun misalnya kita punya celana dalam misalnya kena kencing sedikit, lalu kita kucek, kita bersihin sebelum sholat nih, kita mau sholat kan nggak boleh bawa najis, kita kucek, kita bersihin, udah nggak ada baunya, nggak ada warnanya, kita pakai masih demak-demak, masih basah, boleh nggak apa-apa, selama itu suci. Jadi kalau untuk syarat yang istijmar cebok dengan selain air dengan batu, syaratnya nggak boleh basah, harus kering. Kalau seandainya udah kena air maka nggak sah dijadikan untuk cebok. Jelas ya? Ustaz, dulu kemarin saya tadi udah terlanjur cari air, cebok dengan air. Itu caranya. Ya. Baik, yang kedua tadi tilawah. Ustaz, ada orang baca Quran, suaranya enak, tapi dia bacanya tajwidnya nggak sesuai. Ya, pendek dipanjangin, tambahin panjang, gitu ya. Gimana hukumnya? Kalau dia sengaja, haram tuh merubah-rubah begitu. Apalagi sampai ngerubah arti, nggak boleh. Ya, jadi Quran itu punya aturan sendiri. Apalagi dalam sholat tuh, ya hati-hati. Dulu sempat ada viral, ada seorang ya tokoh nyala-nyalain bacaan Quran Habib Fulan, ternyata dia jadi imam, salah juga. Ya, nada-nadanya didangdut-dangdutin. Ya, mendayunya tuh nggak pas. Hati-hati hadirin. Dikatakan warattil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil, dengan benar tajwid. Ya, apalagi jadi imam sholat, hati-hati, khususnya Fatihahnya. Ya, jangan sampai kita bacaannya nggak benar, ya salah, ya sampai lahan merubah kalimat atau merubah arti. Nah, itu terjadi batal. Kalau imamnya batal baca Fatihahnya, makmum batal semua. Jadi hati-hati ya, antum yang punya suara indah bersyukur alhamdulillah, tapi gunakan untuk baca Quran dengan cara yang baik dan benar. Gimana bisa tahu baik dan benar? Ya ngaji depan guru. Biar tahu gimana ngomong kha, ngomong ain, ngomong ha, gimana? Ya, jangan cuma modal suara enak, bacaannya kagak benar semua. Ngaji hadirin. Jadi ya, kalau sengaja merubah-rubah Quran, panjangin pendekin, ya itu bisa jadi haram bacaannya. Karena merubah Quran. Jelas? Ya, ada lagi? Ya, silakan. Ya. Ini kan sekarang ada banyak tuh ya artis-artis seperti baca selawat dengan lagu, ada Al-Quran pakai lagu. Itu boleh nggak tuh? Iya, itu ya, melakukan Quran dengan lagu. Kalau baca Quran sih nggak masalah ya, Robbana kan itu lagom itu bacaan apa pakai lagu gitu ya. Selamat bacaannya itu, tapi saya nggak ngomong pakai alat musik ya. Ya kalau misalnya dinadain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan ya. Selama panjang pendeknya makhrajnya benar nggak masalah. Nah, kalau pakai musik itu ulama khilaf. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Cuma kalau cuma nada doang dilaguin kayak tadi saya tuh, itu nggak masalah. Selama makhrajnya benar, panjang pendeknya benar, oke aja. Cuma kalau pakai musik khilaf. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ya, mazhab Imam Syafi'i lebih ketat. Ustaz, mazhab kita banyak alat musik yang diharamkan oleh mazhab kita. Ya, jadi
Tapi kalau mazhab lain, ya, terutama misalnya mazhab Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama mereka, ya, kalau alat musik digunakan untuk menyanyikan hal yang baik, doa, nasihat, ya, itu dibolehkan. Makanya kan kadang alat musik dipakai sarana buat media dakwah, ya, karena kalau kita dinyanyiin sesuatu yang isinya nasihat kadang lebih masuk, ya, misalnya maaf seperti Roma Irama, walaupun sekarang dia nggak senang sama habaib. Saya dulu senang sama Roma Irama tuh, cuma gara-gara benci habaib saya jadi nggak senang sama dia, ya. Itu kan banyak nasihat-nasihat yang lagu-lagu dangdutnya dia tuh nasihat. Hai manusia, teng 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 teng, hormati ibumu yang melahirkan, kan gitu. Ya, nasihat hormat sama ibu, ya. Iya, Roma Irama tuh gimana tuh? Suaranya sama Muhammad. Ya, jadi hadirin, alat musik itu ulama khilaf. Kalau Roma tuh, ya, kalau kayak Roma dan Debu, itu ya kan nyanyi opik, lagu-lagu religi, dia pakai alat musik. Sebagian ulama di luar mazhab kita membolehkan karena isinya nasihat, ya. Cuma kalau lagu-lagu yang bikin kita lupa sama Allah, ngomong percintaan, ya, ngomong rindu, itu ya, cewek ngomongin cewek, nah itu nggak boleh, gitu ya. Jelas ya? Ada lagi? Itu cukup? Cukup? Ya, itu cukup ya. Dan yang sangat tujuh kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari di pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita istiqomah hadirin, ya, dalam mencari ilmu sampai kita meninggal dunia. Harapannya nanti kalau meninggal dapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.